Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Karena itu, salah satu upaya kita sekarang adalah untuk segera memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa. Saya selalu katakan, kita sekarang sebagai pemimpin-pemimpin, karena mereka yang terdidik, mereka yang mendapat karunia mengalami pendidikan, ini pemimpin. Guru pemimpin, kepala sekolah pemimpin. Kita apalagi? Para menteri, para wakil rakyat, para profesor adalah pemimpin. Dan kalau pemimpin, saya katakan, kalau pemimpin tidak cakap, pemimpin tidak kuat. Kuat apa? Kuat otak, tapi kuat hati, kuat iman, kuat semangat. Karena itu sekarang kita dalam keadaan, dalam upaya besar bersama-sama, semua elemen, semua kekuatan, bangsa ini harus bersatu. Semua pemimpin harus kerjasama, tidak boleh diadu domba lagi, tidak boleh menjadi pemimpin yang berhati kecil, yang berhati kerdil. Kita bersatu untuk kita bersama-sama menjaga dan mengelola kekayaan kita, sehingga kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita, kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita mengatasi penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, supaya kita kembali dan kita menjadi negara yang berhasil. Negara itu banyak, 200 lebih negara di dunia ini, dan negara itu tergolong dalam beberapa golongan. Ada negara yang sukses, berhasil, ada negara yang biasa-biasa, dan ada negara yang gagal. Kita tidak boleh jadi negara gagal. Kita harus menjadi negara yang berhasil, negara yang sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Dan itu bisa kita capai, dan itu insya Allah akan kita capai bersama-sama, saudara-saudara. Upaya kita sekarang adalah upaya yang bercita-cita tinggi, bersasaran besar. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berpikir kecil
karena bangsa kita besar. Jadi saudara-saudara, sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Kita harus mengurus dan menguasai semua kekayaan kita. Kekayaan kita sangat besar. Kekayaan kita, saya ulangi, sejak sebelum saya jadi presiden, sebagai menteri, sebelum saya jadi menteri, sebagai pemimpin politik, sebelum saya jadi pemimpin politik, saya sebagai pengusaha, sebelum saya jadi pengusaha, saya sebagai prajurit, saya sudah mempelajari, saya sudah lihat data-data, angka-angka itu. Saudara-saudara, kekayaan kita sangat-sangat luar biasa. Tapi saudara-saudara, harus saya katakan bahwa masih terlalu banyak kekayaan kita yang tidak bisa kita kuasai, bahkan dikuasai oleh mereka-mereka yang mengambil kekayaan kita, dibawa terus ke luar negeri. Ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa langkah strategis yang kita akan ambil, di antaranya adalah pendidikan. Tidak bisa kita tunggu. Tidak bisa kita katakan, ya kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah. Nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah. Maaf, dunia tidak seperti itu. Dunia sekarang berlomba-lomba. Dunia tetangga-tetangga kita berlomba-lomba. Kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita. Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini daripada kami di Jakarta. Kalian yang merasakan, selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Saudara-saudara, ini harus kita perbaiki. Dan ini tidak terjadi di kita saja, di banyak negara seperti ini. Saya baru saja, sebelum saya ke sini, saya ketemu tokoh dari luar negeri. Dia mengatakan, karena dia berasal dari India, dia sekarang warga negara Amerika, dia mengatakan bahwa di India beberapa saat yang lalu, tiap 100 rupiah, kalau mereka rupiah, kita rupiah, 100 rupiah, dari 100 rupiah yang sampai ke rakyat hanya 15 rupiah. Ini kata pemimpin-pemimpin India sendiri. Sekarang sudah membaik.
Mereka dari 100 sudah sampai 60. Di Indonesia ini banyak wartawan ya di sini. Pakai kacamata dulu. Nggak apa-apalah banyak wartawan. Karena saya sekarang bekerja, saya berpikir, bekerja, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan rakyat saya. Saya kira saya bersama rekan-rekan saya, menteri-menteri saya, panglima-panglima saya kira kita sudah wakafkan jiwa dan raga kita untuk rakyat Indonesia. Jadi saudara-saudara, selain bekerjanya di banyak bidang dan bidang-bidang kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita baru bekerja 300 hari sekian, tapi kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Gak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi saudara-saudara, kalau kita sudah kuasai kekayaan kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak, anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Karena itu walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar,